Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1963. Ia merupakan anak keempat dari 8 orang bersaudara. Orang tuanya adalah Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowarjo yang merupakan keturunan Jawa Bugis. Apabila melihat kedua orang tua Habibie, ibu dan ayahnya berasal dari keluarga terhormat. Kakek Habibie seorang ulama Islam terkenal dan keluarga ibunya berasal dari kalangan dokter. Sejak kecil, presiden yang lahir pada 25 Juni 1936 ini diketahui telah menunjukkan ketertarikan di bidang teknologi. Hal ini ia lanjutkan hingga menempuh pendidikan tinggi jurusan teknologi, bahkan sampai ke luar negeri. Habibie memulai pendidikan dasarnya di Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMA Negeri 6, Jakarta. Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Jerman Barat, sekarang Jerman, pada tahun 1955 untuk belajar di Fakultas Teknik Universitas Aachen. Di sana, ia mengambil jurusan teknik penerbangan dan meraih gelar diplom engineer atau setara dengan gelar sarjana pada tahun 1960. Setelah itu, Habibie melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Aachen dan meraih gelar doktor dalam bidang teknologi penerbangan pada tahun 1945 dengan penelitian mengenai analisis struktur pesawat terbang. Selama studi di Jerman, Habibie bekerja sebagai asisten riset dan kemudian mendapatkan pengalaman bekerja di perusahaan teknologi terkemuka, seperti Messerschmitt Bölkow Blohm atau MBB, yang mengkhususkan diri dalam pengembangan pesawat terbang. Pendidikan dan pengalaman internasional Habibie memberikan dasar yang kuat bagi karirnya di bidang teknologi dan penerbangan, serta kontribusinya dalam industri dirgantara Indonesia. Pendidikan formal, sekolah dasar SD di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1940 sampai 1944. Lalu dilanjutkan dengan sekolah menengah pertama SMP di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 1944 sampai 1947. Lalu sekolah menengah atas SMA di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1947 sampai 1950. Lalu dilanjutkan dengan berkuliah di Institut Teknologi Bandung, ITB Jawa Barat pada tahun 1950 sampai 1954 dengan jurusan Teknik Mesin. Lalu di Rheinisch Westfälische Technische Hochschule atau RWTH di Aachen, Jerman pada tahun 1955 sampai 1962 dengan jurusan Teknik Penerbangan. Lalu di Universitas RWTH Aachen, Jerman pada tahun 1962 dengan program doktor dalam bidang teknik penerbangan. Pendidikan non-formal, yang pertama pendidikan di Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt atau DFVLR, Jerman pada tahun 1963, lalu pelatihan di National Aeronautic and Space Administration atau NASA, Amerika Serikat pada tahun 1966. Habibie kemudian melanjutkan studi teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat pada 1955 sampai 1965. Habibie kemudian juga pernah bekerja di sebuah penerbangan di Hamburg, Jerman. Pada 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Saat itu, suami Hasri Ainun Habibie ini diminta Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Beliau resmi menjabat menjadi Menteri Riset dan Teknologi pada 1978 hingga 1998. Sebagai Menristek, B.J. Habibie menegaskan visi Indonesia yang harus bertumbuh pada inovasi di bidang teknologi. Oleh karenanya, di tahun-tahun saat dirinya menjabat jadi Menristek, Habibie berambisi membuat pesawat karya bangsa Indonesia melalui PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau yang biasa disebut IPTN.
Kemudian, puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998. Saat itu, ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7. Salah satu pesawat yang digadang-gadang merupakan hasil karya bangsa Indonesia dan dirancang oleh B.J. Habibie adalah pesawat N250. Pesawat N250 merupakan pesawat penumpang sivil airliner regional komputer turboprop rancangan asli APTN, sekarang PT Dirgantara Indonesia, PT di Indonesian Aerospace Indonesia. Menggunakan kode N yang berarti Nusantara menunjukkan desain, produksi, dan perhitungannya dikerjakan di Indonesia atau Nurtanio, yang merupakan pendiri dan perintis industri penerbangan di Indonesia. Pesawat ini adalah ide dari Habibie. B.J. Habibie juga terkenal di dunia penerbangan karena teori crash propagation. Dihimpun dari saintif, teori crash propagation merupakan teori yang dipakai untuk memperkirakan titik awal retakan di sayap pesawat terbang. Saat usia 32 tahun, Habibie dengan kecerdikannya berhasil menemukan letak titik awal retakan atau crash propagation point. Teori ini juga disebut-sebut sangat akurat dan detail perhitungannya. Sampai saat ini teori Habibie ini dipakai di industri penerbangan seluruh dunia. Bahkan, teori ini juga dianggap berhasil meningkatkan standar keamanan pada pesawat, mengurangi kecelakaan, dan membuat proses perawatan pesawat lebih mudah. Perjalanan karir B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia ketiga dimulai dari jabatannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian, ia menjadi Wakil Presiden ke-7 sebelum akhirnya terpilih menjadi Presiden ketiga Indonesia. Jabatan Menteri Riset dan Teknologi ditunjuk sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978, menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga Maret 1998, menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada Kabinet Pembangunan 6 dari 1988 hingga 1993, dan Kabinet Pembangunan 7 dari 1993 sampai 1998. Jabatan Wakil Presiden ke-7 diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7 pada 14 Maret 1998, menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 hingga 21 Mei 1998. Jabatan Presiden ketiga terpilih sebagai Presiden ketiga Indonesia pada 21 Mei 1998, menjabat sebagai Presiden ketiga Indonesia hingga 20 Oktober 1999. Pernikahan B.J. Habibie. Habibie dan Ainun menikah pada 12 Mei 1962 di Bandung. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai dua orang putra bernama Ilham Akbar Habibie dan Thorik Kemal Habibie. Badruddin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie meninggal dunia pada 11 September 2019 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ia meninggal dunia dalam usia 83 tahun. Penyebab kematian, B.J. Habibie meninggal dunia karena masalah jantung yang dihadapnya sejak lama. Kebocoran klep jantung menyebabkan penumpukan air pada paru-paru hingga 1,5 liter sehingga membuatnya sulit bernafas. Tekanan darahnya juga meningkat sampai 180 ke atas. Riwayat perawatan, B.J. Habibie dirawat intensif di RSPAD Gatot Subroto sejak 1 September 2019. Ia sempat dirawat di Jerman karena mengalami kebocoran klep jantung. Ia juga kerap bolak-balik rumah sakit.